Seharusnya si Tuan Yang Mulia ini melanjutkan inspeksi kepeninggalan VOC Belanda selanjutnya yang ada di kota Batavia. Berhubung Tuan ini agak bandel, beliau malah mampir di depan balai pengadilan masa kompeni Belanda untuk mencari sesuatu yang empuk menggoda. Hadeh. Menir, kok kita jadi kesini, Menir? Sekali-sekali nakal tidak apa-apa ya. Harusnya itu lihat tembok Batavia yang lain dan juga gudang logistik VOC. Tapi tidak bawa istri ke sini. Jadi mau cari istri di sini. Karena bangsa memang tidak pernah mau membawa keluarga dari Belanda sana untuk datang ke Batavia. Jadi mau cari pasangan di sini. Sepertinya ada beberapa noni yang mungkin bisa jadikan pasangan. Saking tidak maunya lelaki Belanda membawa pasangannya ke Batavia, ketika masa awal pemerintahan J.P. Koen, beliau ini sempat mengirim surat untuk Heren 17 agar dikirimkan sejumlah wanita Belanda ke Batavia agar bisa berketurunan dan melanjutkan pendudukan kompeni Belanda di Nusantara. Murjangkung ini berpendapat bagaimana bisa pendudukan VOC dapat berlangsung lama tanpa ada generasi penerusnya di Batavia. Sedangkan di masa awal VOC berkuasa, para tuan berkulit putih yang mulia ini sangat mengagungkan ras dan golongannya dibandingkan orang pribumi. Maka dari itu, para tuan kompeni ini sangat anti mendekati wanita pribumi apalagi untuk dijadikan istri. Walaupun pada prakteknya banyak bermunculan tempat hiburan malam di luar tembok kota Batavia yang berisi wanita pribumi dan Tionghoa yang melayani hasrat para tuan Belanda ini. Seiring berjalannya waktu, para tuan kompeni ini mulai banyak yang mengambil wanita pribumi untuk dijadikan budak. Para budak wanita ini harus melayani tuan Belandanya termasuk urusan ranjang. Hal ini terus berlangsung hingga abad 19 dan 20. Pada masa ini ada yang disebut nyai. Nyai adalah seorang wanita pribumi maupun timur asing yang tinggal bersama lelaki Eropa dalam suatu rumah tanpa ikatan pernikahan. Tapi ada juga tuan Belanda yang setia pada pasangannya di Belanda sana. Mereka yang tidak membawa istri dan kesepian ini akhirnya menciptakan suatu benda untuk mengobati rasa rindu pada istrinya. Disitulah terjadi sejarahnya bantal guling. Tapi tidak mau pakai itu bantal guling karena tidak bisa hangat itu tidak bisa ya. Jadi mau mencari noni-noni yang ada di sini. Siapa tahu bisa bawa pulang itu noni. Sepertinya noni yang sebelah sana itu cantik sekali. Jadi mau tanya apakah dia sudah punya pasangan atau belum. Kalaupun sudah punya pasangan, tidak peduli. Yang namanya cinta mau diapakan mau. Gas, Menir. Siapa ngomong? Ya nama. Namanya Oh, Nona. Nona Evi sudah punya pasangan atau belum? Sudah. Kalau begitu, tidak jadi. Cari yang lain saja. Terima kasih Nona Evi. Karena Nona Evi sudah punya pasangan, jadi tidak mau ganggu. Ya. Tidak jadi, nanti takut dibanting sama suaminya Nona Evi. Apakah Nona Leda sudah punya pasangan? Sudah. Kalau begitu tidak jadi lagi. Harus kabur pula ke Belanda. Terima kasih sekarang nama Nona. aslinya ya pulang. Nggak ada pasangan nggak aslinya. Maka ini kan nama merah zaman dulu. Oke. Dia kan menyesuaikan. Oh gitu. Oke. Berarti karakternya ya Iya. penonton. Terima kasih Nona. Pamit pulang untuk mengecek lagi fasilitas POC-nya. Terima kasih. Kalau dilihat dari sumber sejarahnya, bantal guling mulai muncul pada masa kolonial Belanda, yang berarti bantal guling baru ada di sekitar tahun 1800-an. Belum diketahui pasti siapa pencipta bantal guling yang pertama kali. Intinya, bantal guling diciptakan oleh bangsa Belanda untuk mengatasi rasa kesepian karena mayoritas pria Belanda tidak membawa istri atau pacarnya dari Belanda sana. Tidak semua pria Belanda mampu membawa pasangannya dari Belanda karena biaya yang cukup besar. Banyak juga wanita Belanda yang memang tidak mau dibawa ke Hindia Belanda. Itulah salah satu faktor munculnya Dutch wife atau istri Belanda alias bantal guling di Indonesia yang masih kita pakai hingga sekarang. Jadi itu
tadi perjalanan kita pada hari ini. Eik akan kembali bertugas untuk mengecek fasilitas dan pertahanan VOC yang belum Eik periksa. Tulis di kolom komentar, Ye punya pengalaman apa dengan bantal guling. Verdomme!